ada maksud apa Tuhan engkau memberikan saya kondisi seperti ini. Apabila engkau menyadari bahwa ini adalah bagian yang memang harus terjadi dalam hidupmu dan kau bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab bahwa sebenarnya Tuhan memiliki rencana untuk next level di dalam kehidupan kita. Tapi kita menolak. Seringkali sesuatu hal yang tidak baik menurut kita itu tidak baik. Padahal Tuhan mau supaya engkau belajar lewat persoalan. Ada amin? Tuhan mau supaya engkau belajar di setiap persoalan. Tapi kita menghindari persoalan. Banyak orang, contohnya di zaman pinjam apa ya? Pinjol. Ya, di jam judul apa itu? Judi online. Apalagi? Kartu kredit. Togel. Mungkin kita berpikir bahwa itu semua adalah bagian yang mungkin bisa dilewati masalah ini dengan membuka masalah yang lain. Engkau tetap akan mengalami masalah. Yang paling bagus yang bagaimana? Ayo. Tadi malam ada kesaksian. Ya? Tidak melakukan. Itu ya baik, tidak melakukan. Tapi yang paling baik dari itu apa? Datang kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Ada rencana apa buat saya ya Tuhan? Kalau engkau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahukan. Bukankah Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan izinkan kondisi dan keadaan yang kau alami untuk kau boleh belajar. Makanya dikatakan, tadi sudah katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Ia membuat segala sesuatu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Tuhan tidak mau engkau melakukan pinjol ke pinjol. Judol ke judol. Judi online ke judi online. Tuhan tidak inginkan itu. Kalau engkau lepaskan itu, engkau akan terlepas dengan masalah yang benar. Dan engkau akan menuju kepada satu persoalan yang lebih benar. Kartu kredit ke kartu kredit yang lain. Dia buka kartu kredit. Dia pinjam di sini. Dia tidak bisa selesaikan utang, dia utang di tempat yang lain. Dia tutup yang di sana. Masih tetap utang? Utang. Yang bagus tidak engkau datang kepada bank. Datang kepada BCA. Bank Sentral Allah. Lewat apa? Doa. Bagaimana caranya untuk datang ke Bank Sentral Allah? Duduk dan berdoa. Datang dan bawa masalahmu kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Ada amin. Hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Masa depan kita tergantung kepada Tuhan. Makanya itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Engkau tahu itu. Ini ayat hafalan. Tahu nggak ayat itu? Seringkali ini menjadi ayat hafalan kita. Tapi kita berbeda berpikir begini, bahwa yang lebih gampang adalah aku datang ke pinjol. Untuk menyelesaikan saya punya masalah, maka aku main judi online. Itu bukan menyelesaikan masalah. Itu juga bukan untuk menghibur dirimu. Itu engkau sedang terjerat dengan iblis. Cara-cara ini adalah cara-cara dunia. Ingin cepat untuk kaya, tapi engkau terpersok. Maka satu-satunya jalan datang kepada Tuhan. Dia masih di Yeremia 29 ayat yang ke-12. Apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Tuhan jamin hidupmu bahwa Dia akan memberkati hidupmu. Bukankah Tuhan katakan tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mau nggak diperindah hidupmu? Mau toh?
Caranya memperindah hidup kita bagaimana? Dekat dengan Tuhan. Oh, ini keluarga saya sudah seperti ini. Saya ingin supaya anak-anak saya bahagia. Oi, saya mau kasih tahu. Yeremia 29 itu masih ada kelanjutannya. Ayat yang ke-13. Buka dulu. Tadi ayat yang ke-12. Tadi apa? Ayat yang ke-12 Yeremia. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12. Ayat 13-nya. Ayat 13. Coba kita baca. 23. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lanjut. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Datang kepada Tuhan maka engkau akan pulih. Bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi pemulihan ekonomi. Ada amin. Pemulihan keluarga. Ada amin. Itu pilihan hidup. Pilih mana? Mau engkau pilih hidup yang bahagia atau pilih hidup yang morat-marit? Hidup ini adalah pilihan. Saya sudah khotbahkan itu. Hidup ini adalah pilihan. Tapi kita sering kali membuat Tuhan itu di luar dari perencanaan kita. Kita membiarkan Tuhan di luar dari semua perencanaan kita. Tuhan katakan libatkan Tuhan. Yakobus katakan libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Tapi kita membiarkan diri kita dengan cara kita. Kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu, inilah yang sebenarnya hidup yang sering kali kita lupa, bahwa hidupmu adalah uap. Hidupmu bagaikan rumput. Hari ini ia tumbuh berbunga, tengah hari layu, selesai. Hanya 1 hari. Enggak lama-lama. Lalu sebab itu engkau harus tahu bahwa yang paling indah hidup itu adalah di dalam Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan. Ada amin. Kau tidak akan dapat keindahan dalam hidup ini kalau di luar Tuhan. Semua masalahmu tidak akan terselesaikan dengan baik kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Makanya andalkan Tuhan. Ada amin. Tuhan menjamin hidup saudara dan saya.